Hai teman-teman, salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, diberkati Tuhan. Pak, saya selalu berdoa 2 server. Loh, kok gitu ya? Tanya saya. Iya Pak, kalau saya berdoa hanya dengan keyakinan kami sekeluarga, entah kenapa hati saya merasa nggak tenang Pak, nggak lega. Tapi kalau saya berdoa hanya secara Kristen, saya merasa bersalah sama papa saya yang imannya bukan Kristen. Ya sudah, saya berdoa 2 server saja Pak. Saya langsung terdiam untuk beberapa lama, teman-teman. Apa sih yang membuat saya terdiam? Saya sedang memikirkan beberapa kemungkinan yang membuat seseorang berdoa 2 server. Pertama, pasti dia menganggap kalau Tuhan itu lebih dari 1. Agama A punya Tuhan A, agama B punya Tuhan B, agama C punya Tuhan C, dan masing-masing Tuhan dalam agama ini punya kuasa untuk menolongnya. Jadi dia mau cari aman. Kalau Tuhan yang sana tidak mau memberkati dia, maka mudah-mudahan Tuhan yang sini mau menolong. Demikian juga sebaliknya. Saya pernah mendengar sebuah kisah. Ada seseorang yang mempunyai 2 ruang ibadah khusus di rumahnya. Saat temannya bertanya, dia menjawab, ini hanya untuk jaga-jaga saja. Kalau Tuhan yang sana menolak saya masuk surga, mudah-mudahan Tuhan yang satu lagi terima saya di surganya. Pertanyaan saya pada mereka yang memiliki pandangan seperti ini adalah, kalau memang ada banyak Tuhan dan masing-masing Tuhan punya kuasa, lalu Tuhan yang mana yang paling hebat? Tuhan yang mana yang paling berkuasa? Tuhan yang mana yang paling super power di antara semua Tuhan yang ada? Apa yang terjadi jika para Tuhan itu berselisih? Misal, Tuhan yang satu ingin menghukum si XYZ, tapi Tuhan yang satu lagi ingin melindungi dan memberkati. Apakah akan terjadi pertengkaran antar Tuhan? Nah, dia yang saya tanya itu hanya bisa senyum-senyum saja. Wah, saya nggak tahu Pak. Nggak pernah mikir sampai sana Pak. Jawab dia begitu. Teman-teman, saat Allah menjatuhkan 10 tulah ke orang Mesir, Allah sebenarnya ingin menunjukkan bahwa hanya dialah Allah yang sejati. Semua dewa-dewa yang disembah oleh orang Mesir itu bukan Allah. Itulah mengapa Allah memberikan satu perintah yang sangat terkenal dalam Perjanjian Lama. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Israel, ingat ya, Tuhan itu Esa. Tuhan hanya satu, bukan banyak. Ajarkan itu kepada anak-anakmu. Ingatkan mereka, jangan sampai mereka punya pikiran Tuhan itu banyak. Tapi bagaimana dengan pendapat yang mengatakan bahwa Tuhan itu satu, tapi memperkenalkan dirinya dengan berbagai macam cara. Artinya, Tuhan itu hanya satu, tapi di agama A, dia dikenal sebagai Tuhan A. Di agama B, dia dikenal sebagai Tuhan B. Di agama C, dia dikenal sebagai Tuhan C. Nah, pendapat yang begini ini, teman-teman, lebih sering lagi saya jumpai. Kita harus rukun, Pak. Kita harus bertoleransi dengan umat beragama lain. Kan kita sebenarnya rekan seperjalanan di dunia ini. Kita sedang menuju Tuhan yang sama, surga yang sama, jalannya saja Pak yang berbeda-beda. Ini seperti kita mau mendaki gunung, kita menuju puncak yang sama, tapi melalui jalur pendakian yang berbeda-beda. Teman-teman, benar nggak pendapat seperti ini? Saya lalu bertanya ke mereka, kalau begitu, Tuhan yang satu itu nggak konsisten ya? Bahkan bisa dibilang pembohong. Loh, kenapa bilang begitu Pak? Tanya mereka. Iyalah, Tuhan yang satu itu memberikan kitab suci yang berbeda-beda tentang dirinya sendiri, tentang keinginannya, tentang bagaimana cara menuju surganya. Di kitab A, Tuhan bilang caranya A. Di kitab B, caranya B. Di kitab C, caranya C. Dan cara A, B, C itu saling berkontradiksi satu dengan yang lain. Contohnya teman-teman, di kitab A, keselamatan manusia itu adalah pemberian Allah semata. Tapi di kitab B, katanya diperoleh melalui amal dan ibadah, melalui perbuatan-perbuatan yang baik selama manusia itu hidup. Kan bertentangan ya? Kok Allah bikin umat manusia bingung? Apakah dia tidak konsisten? Mana ada Allah yang nggak konsisten? Nah, mereka yang mendukung pendapat ini juga nggak bisa jelasin tentang hal ini. Kok Allah tidak konsisten di dalam kitab suci yang diberikannya kepada manusia? Itu masalahnya, teman-teman. Alasan kedua, mengapa orang bisa berdoa 2 server adalah dia mungkin berpikir bahwa ada salah satu agama yang salah
antara Kristen dengan agama keluarganya. Jadi biar aman, dia berdoa saja kepada Tuhan di kedua agama itu. Nah, kalau benar dia mikir begitu, artinya dia berpikir Tuhan itu bukan Tuhan yang pencemburu. Tuhan itu bisa dijadikan ban serep. Kalau yang ini tidak real, maka saya masih punya cadangan satu lagi. Loh, emangnya Tuhan mau dijadikan seperti ban serep? Alasan ketiga, saya berpikir sebenarnya dia lebih dekat kepada iman Kristen ya. Karena dia berdoa menurut keyakinan keluarganya hanya karena dia merasa bersalah kepada orang tuanya. Jadi sebenarnya hatinya lebih condong, lebih terbuka dan rela berdoa secara iman Kristen. Dalam sebuah kesempatan, saya bertemu dengan dia lagi. Dan dengan hati-hati saya bertanya, maaf ya, maaf banget ini, saya hanya mau bertanya. Mohon kamu jangan tersinggung ya. Kamu kenapa berdoa secara dua server? Bagaimana sebenarnya keyakinan kamu tentang Allah? Lalu dia menjawab, Pak, sebenarnya saya tidak percaya Tuhan itu ada. Oh, no. Tapi entah kenapa, kalau berdoa, hati saya jadi tenang. Kalau tidak berdoa, hati saya resah, Pak. Ya ampun. Saya sudah memikirkan beberapa kemungkinan tentang pandangan dia mengenai Allah. Ternyata dia ateis, teman-teman. Buyar deh semuanya. Teman-teman, apa pendapat kamu tentang berdoa dua server? Silahkan komen di bawah ya. Salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi teman-teman. Kita menuju puncak yang sama, tapi melalui jalur pendidikan